orang yang sungguh-sungguh bertobat itu, minimal dia harus menunjukkan 3 hal dalam hidup dia. Yang pertama, perubahan karakter. Sama-sama kita katakan, perubahan karakter. Perubahan karakter. Perubahan karakter dari yang tadinya kita ini hidup dengan sifat yang egois, yang tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan orang lain. Tetapi kemudian ketika kita bertobat dan menghasilkan buah pertobatan di dalam hidup kita, maka terjadi suatu perubahan karakter dari sifat yang egois, kemudian kita menjadi penuh dengan kasih. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama manusia. Sesama manusia, saudara-saudara, bukan hanya teman-teman persekutuan seperti kita, atau sesama orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Sesama manusia itu, siapapun manusia itu sesama kita. Dan Tuhan mengatakan supaya kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Manusia kalau dia belum bertobat, dia itu egois. Tapi ketika dia bertobat, dia menghasilkan buah pertobatan dalam hidupnya, maka akan menunjukkan suatu perubahan karakter, di mana orang yang memiliki sifat egois ini, dia kemudian menjadi penuh dengan kasih. Yang tadinya dia keras hati, keras kepala, kepala batu, dia menjadi seorang yang memiliki hati yang lembut, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Itulah perubahan yang nyata dalam kehidupan seseorang yang menghasilkan buah pertobatan, terjadinya perubahan karakter. Kemudian yang kedua, perubahan kebiasaan. Dulu hidup dalam dosa. Pokoknya dia punya kesukaan itu hidup di dalam dosa. Sama seperti babi yang senang ada dalam kubangan. Walaupun kita sebagai pemilik dari babi itu mungkin sudah memandikan dia, dan kita harapkan babi ini ketika kita lepas, dia tidak akan kembali lagi ke kubangannya. Tapi ternyata babi itu tetap kembali kepada kubangan. Manusia, saudara-saudara, yang hidup dalam dosa itu bagaikan babi yang senang hidup dalam kubangan. Tetapi kalau seseorang dia sudah bertobat, terjadi suatu perubahan dalam kebiasaan hidupnya, di mana dulu dia senang hidup dalam dosa, sekarang dia senang hidup dalam kebenaran. Dulu dia punya kebiasaan tidak mau menghadiri pertemuan ibadah seperti ini, sekarang telah terjadi perubahan. Dia tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang malas ibadah, dan sekarang dia sungguh-sungguh rajin beribadah. Dulu dia tidak suka baca Alkitab, sekarang dia memiliki kesukaan untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab itu, lalu dia menerapkan kebenaran itu dalam kehidupannya. Terjadi suatu perubahan dalam kebiasaan. Dulu dia tidak suka berdoa, sekarang dia punya kesukaan untuk berdoa. Itulah buah pertobatan yang menghasilkan suatu perubahan di dalam kebiasaan. Kemudian yang ketiga, perubahan tujuan hidup. Dulu mengejar hal-hal yang duniawi, dulu mengejar hal-hal yang memuaskan hawa nafsunya, sekarang dia mengejar kehendak Tuhan. Bukan lagi kehendak dirinya, tapi kehendak Tuhan. Jadi pertobatan yang sejati yang terjadi dalam kehidupan seseorang, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akan ditandai dengan perubahan karakter, perubahan kebiasaan, dan perubahan tujuan hidup. Tadi tujuan hidupnya ke setan, sekarang dia sudah membelakangi setan dan hidupnya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dulu tujuan hidupnya itu ke hal-hal yang duniawi, sekarang dia sudah membelakangi hal yang duniawi, dan sekarang hidupnya tertuju kepada hal-hal surgawi.